Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Suatu hari, Tuhan Yesus berkata, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian bagus. Setiap hari, ia selalu bersenang-senang dalam kekayaannya. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Badannya sedang sakit. Dia biasanya berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan." orang kaya itu sedang menikmati makanan enak di rumahnya. Ambil ini. Jangan berikan kepada pengemis yang ada di dekat pintu rumah saya yang selalu mencari makanan sisa. Dia tidak akan pergi sampai kamu memberinya sisa makanan dari meja Ede. Kasihan membiarkan orang kelaparan. Kalau tidak memberinya makan, dia akan mati. Memang kenapa, ha? Kamu mau menolong dia? Kamu mau berbuat baik untuk pengemis hina itu? Kamu mau memberi dia makanan dari rumah ini? Ya Tuhan. Sekarang pergi keluar dan usir dia. Kalau tidak, saya akan memukulnya. Kata orang kaya itu. Lalu hamba itu pergi menemui Lazarus dan berkata, Lazarus, ambil ini dan pergilah. Tetapi, oh Lazarus, setelah Lazarus mati, ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kata Bapak Abraham kepadanya, "Saya adalah Bapak Abraham. Selamat datang, Lazarus." tidak lama setelah itu, maka orang kaya itu pun akhirnya mati juga. Ia kemudian masuk ke dalam neraka. Di neraka, dia sangat tersiksa. Ini tempat yang sangat menyiksa. Saya sangat haus. Bapak Abraham, tolong saya. Saya haus. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menaruh ke lidahku. Saya sangat menderita dalam nyala api ini. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang, ia mendapat bahagia dan engkau sangat menderita. Kami tidak bisa melakukan apapun untukmu. Selain itu, di antara kami dan engkau, terbentang jurang yang tidak terseberangi, sehingga dari sini tidak bisa ke situ, atau dari situ ke tempat ini. Kalau begitu, aku minta Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Karena masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka. Saudara-saudaramu memiliki kitab Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya.
Tidak, Bapak Abraham. Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat. Jika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Musa dan para nabi, mereka tidak akan percaya, sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah yang terjadi dengan orang kaya itu. Anak-anak sekalian, orang kaya itu telah menerima hukuman untuk selama-lamanya, karena dia adalah seorang yang berdosa. Hukuman bagi orang berdosa adalah dibuang dari hadapan Allah. Orang kaya itu telah menerima segala yang baik sewaktu hidupnya, dalam kelimpahan dan kekayaan. Tetapi perbuatannya sangat jahat, karena ia tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain yang menderita di dekat pintu rumahnya. Orang kaya itu adalah seorang berdosa yang menolak firman Tuhan dan tidak mau bertobat sampai mati. Kapankah pertama kali manusia jatuh di dalam dosa? Manusia jatuh di dalam dosa pertama kali di Taman Eden. Setelah Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, Tuhan memberikan begitu banyak berkat untuk dinikmati. Dan Tuhan juga memberikan manusia perintah untuk ditaati. Tetapi manusia melawan Tuhan dengan melanggar perintahnya. Akhirnya Tuhan menghukum manusia dan mengusir mereka dari hadapannya. Dosa telah membuat manusia mengalami penghukuman dan keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Inilah hal yang paling mengerikan yang dialami oleh orang berdosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa dan mengalami keterpisahan dari Allah, ada jurang yang tidak bisa diseberangi antara manusia berdosa dengan Tuhan yang suci. Oleh karena itu, sampai kapanpun juga, manusia berdosa tidak bisa datang kepada Tuhan yang suci dan berdamai dengan Dia melalui usaha atau kekuatan manusia sendiri. Segala usaha manusia seperti perbuatan baik, menjalankan ibadah, atau melalui kekayaan, kepintaran, atau usaha yang lain tidak bisa menolong manusia untuk kembali berdamai dengan Allah serta diselamatkan dari kuasa dosa dan penghukuman dari Tuhan. Kecuali Tuhan yang rela menolong dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan sungguh baik. Meskipun manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah terpisah dari hadapannya, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan manusia. Melalui kitab Musa, di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berjanji akan mengirim juru selamat dari keturunan perempuan untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa oleh Abraham semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah arti dari janji tersebut? Janji tersebut berbicara bahwa dari keturunan Abraham akan datang juru selamat yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Demikian pula melalui kitab Keluaran, Tuhan berbicara mengenai juru selamat yang akan datang melalui anak domba yang dikorbankan. Satu-satunya cara agar bangsa Israel dapat selamat dari hukuman kematian anak sulung adalah jikalau mereka menaruh darah anak domba
pada tiang dan ambang pintu rumah mereka. Untuk mendapatkan darah itu, maka anak domba yang telah ditentukan harus dibunuh. Ini menjadi bayang-bayang keselamatan yang Allah berikan kepada manusia, bahwa manusia berdosa hanya bisa diselamatkan atau diampuni oleh Tuhan melalui penumpahan darah. Demikian juga di dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan telah berfirman bahwa juru selamat yang akan datang itu seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kitab Musa dan kitab nabi-nabi memberitakan bahwa satu-satunya pengharapan agar manusia berdosa dapat diselamatkan adalah melalui Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Anak-anak sekalian, siapakah Sang Juru Selamat yang diberitakan melalui kitab Musa dan para nabi? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Tuhan telah memakai Musa dan para nabi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya agar manusia berdosa yang telah terpisah dan terbuang dari hadapan Allah dapat kembali kepada Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dialah Anak Domba Allah yang rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib demi menebus manusia berdosa yang percaya kepadanya. Darahnya telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Setiap orang yang benar-benar bertobat dari segala dosa dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, menerima keselamatan di dalam Dia. Anak-anak sekalian, seperti orang kaya yang berdosa dan telah terpisah dari hadapan Allah, kita semua juga adalah orang berdosa. Kita telah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kita berbuat sesuka hati melawan firman-Nya. Kita tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. Kita berpikiran jahat, tidak menghormati orang tua, berkata-kata kasar, berbohong, membenci sesama, malas, sombong, dan banyak lagi dosa-dosa yang lain. Jikalau orang kaya itu sampai mati tidak pernah sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus, lalu bagaimanakah denganmu? Sadarkah engkau bahwa kesempatan untuk bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus tidak diberikan untuk selama-lamanya? Akan ada waktunya kesempatan itu sudah habis. Jikalau Tuhan masih memberikanmu hidup sampai hari ini, maukah sekarang juga engkau datang kepada Tuhan, bertobat dari segala dosamu, serta menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu secara pribadi? Serta maukah engkau juga mulai hari ini bukan lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup bagi Tuhan Yesus Kristus seumur hidupmu? Jika engkau mau dan sungguh-sungguh untuk bertobat,
dan datang kepada Tuhan, mari ikuti saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena saya mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa yang telah terpisah dari Tuhan dan seharusnya dihukum untuk selama-lamanya. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Ia rela mati di kayu salib untuk menggantikan saya dan menebus dosa-dosa saya. Hari ini, saya membuka hatiku, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Tolonglah saya untuk setia mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, serta sungguh-sungguh mendengar dan menjalankan firman Tuhan sepanjang hidup saya. Kuduskan dan pakailah saya ya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.